Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Abi Bakrin Ibni As-Sayyid Muhammad Syato Ad-Dimyati rahimahullah nafanallahu wa bihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita memulai membahas pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Ini adalah pertemuan pertama kita membahas kitab Kifayatul Atqiya. Silahkan dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Segala sesuatu hendaklah kita senantiasa dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Terutama melaksanakan kebaikan-kebaikan, kita gunakan bismillahirrahmanirrahim. Karena setiap amal kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim akan terputus dari rahmatnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Setiap perbuatan apapun kita mulai dengan bismillah. Begitu juga pengarang kitab ini menyusun kitab ini dengan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman yang maha pengasih. Allah itu maha pengasih. Semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberi rizki, diberi anugerah yang banyak, itu karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Semua diberi oleh Allah, tetapi tidak semua yang dikasih itu disayang oleh Allah. Ar-Rahim maha penyayang. Allah penyayang kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahul akhyar
bitaufiqi fahasala lahumul izzu wal fakhor wa maha min qulubihim zulmatas siwa wa hubbal aghyar wa habahum bil hilmi wal ilmi was sofa min sairil aqdar. Nah ini akhirnya berupa ro semua. Akhyar, fakhor, aghyar, aqdar. Nah ini mengandung sastra. Alhamdulillahi, segala puji itu lillahi, milik Allah. Jadi segala puji itu milik Allah. Manusia tidak layak untuk mendapat pujian. Kamu alim, kamu pintar, yang ngasih kealiman, yang ngasih kepintaran Allah. Kamu ganteng, yang kamu cantik, yang ngasih kegantengan dan kecantikan Allah. Kamu kaya, kamu dermawan, kamu pemurah, yang memberikan kekayaan Allah, yang menganugerahkan sifat dermawan Allah. Sehingga yang layak dipuji hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dipuji orang gimana? Ya tidak apa-apa. Tapi kembalikan kepada Allah. Saya tidak layak dipuji. Yang layak dipuji itu Allah dalam hati kita. Lalu kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Artinya yang layak dipuji itu adalah Allah. Saya tidak layak dipuji. Begitu kurang lebih. Allazi khossa, yang telah menentukan ibadahu, hamba-hambanya, al-akhyaro, yang terpilih, bitaufiqi, dengan taufik. Jadi Allah telah menentukan hamba-hambanya yang terpilih itu diberi taufik oleh Allah. Taufik itu petunjuk. Petunjuk dan mengamalkan petunjuk tersebut itu namanya taufik. Kalau hidayah, semua diberi hidayah. Tapi diberi hidayah, misalkan hidayah masuk Islam, hidayah itu bertingkat-tingkat. Orang yang diberi hidayah belum tentu diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang diberi hidayah tapi nggak mau melakukan kebaikan, maka belum diberi taufik oleh Allah. Orang-orang khusus, orang-orang tertentu, hamba-hambanya Allah sajalah yang diberikan taufik, yaitu kemampuan untuk melaksanakan hidayah Allah. Ada orang yang diberi hidayah keinginan untuk sholat, tapi dia nggak sholat, maka dia belum diberi taufik oleh Allah. Ada orang yang diberi hidayah sholat, lalu dia sholat. Sholatnya dia baguskan. Nah itu orang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kemampuan melakukan hidayah itu namanya taufik. Fahasola, maka berhasil, lahum, baginya, bagi mereka hamba-hamba Allah, al-izzu, kemuliaan, wal fakhoru, dan kemegahan. Maka mereka berhasil mendapatkan kemuliaan dan kemegahan. Disebabkan apa? Disebabkan menjalankan hidayah, dan itu adalah taufik, dan itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maha, dan telah menghapus, maksudnya Allah, dan Allah telah menghapus, min qulubihim, dari hati mereka, dari hati hamba-hambanya. Apa yang dihapus oleh Allah dari hati hambanya? Zulmatas siwa, gelapnya selain Allah. Jadi selain Allah itu gelap. Wa hubbal aghyar, dan cinta makhluk. Jadi dihapus oleh Allah kegelapan selain Allah, jadi hatinya terang. Lalu dihapus oleh Allah kecintaan kepada makhluk. Apa itu makhluk? Cinta dunia, dunia itu makhluk. Cinta manusia secara berlebihan itu makhluk. Allah hapus. Jadi cintanya hanya kepada Allah, hatinya terang. Wahabahum bil hilmi, dan Allah memberikan mereka bil hilmi, dengan sifat santun, wal ilmi, ilmu, was sofa, dan bersih,
min sairil aqdar, dari sekalian kekotoran hati. Jadi Allah bersihkan hatinya sehingga dari cinta kepada makhluk, cintanya hanya kepada Allah, hatinya terang, dan Allah memberikan al-hilmu, sifat santun. Lalu Allah berikan ilmu, dan Allah berikan kebersihan dari kekotoran-kekotoran hati. Wassalatu wassalamu ala man tawajahullahu bitajil waqar. Wassalatu, rahmat Allah, wassalamu, dan keselamatan alaman, semoga tercurah pada orang maksudnya Rasulullah, pada orang tawajahullahu, yang Allah berikan mahkota, yang tawaja, yang memberikan mahkota hu, kepada orang tersebut, Allahu Allah. Maksudnya yang Allah berikan mahkota kepada dia, bitajil waqor, dengan mahkota kewibawaan. Jadi semoga rahmat Allah dan keselamatan tercurah pada seseorang yang Allah berikan mahkota kewibawaan. Wa nawwara, dan Allah menerangi, biwujudihi, dengan adanya dia, dengan adanya man, orang itu, jami'al aqtar, seluruh penjuru langit dan bumi. Jadi seluruh penjuru langit dan bumi itu terang. Kenapa? Disebabkan adanya beliau, adanya orang tersebut. Siapa? Sayyidina Muhammadin, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga rahmat Allah dan keselamatan tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hasi, yang menganjurkan kuat, ala ta'atil karim, atas taat kepada Allah al-karim, yang maha mulia. Jadi Rasulullah itu menganjurkan manusia untuk senantiasa taat kepada Allah yang maha mulia, al-ghaffar, yang maha pengampun. Rasulullah juga an-nahi, yang mencegah, anittiba'il hawa, dari mengikuti hawa nafsu. Jadi Rasulullah itu mencegah dari mengikuti hawa nafsu, dari mengikuti hawa, wan nafsi, dan nafsu. Anittiba'il hawa wan nafsi, dari mengikuti hawa nafsu. Wasyaitoni, syaitan, wa kulli dor, dan setiap yang membahayakan. Apa itu yang membahayakan? Dosa. Jadi dosa itu membahayakan. Jadi musibah, kecelakaan tidak terlalu bahaya. Yang sangat berbahaya adalah dosa jika dilakukan. Maka Rasulullah itu mencegah mengikuti hawa nafsu, mengikuti setan, dan mengikuti setiap yang membahayakan, yaitu dosa, baik besar maupun kecil. Wa ala alihi, dan semoga tercurah pada keluarganya, as-sadati, para pemimpin, al-athari, yang suci. Keluarganya adalah para pemimpin-pemimpin yang suci. Wa ashabihi, dan kepada sahabat-sahabatnya, al-kamalati, yang sempurna, al-abrori, yang baik-baik. Solatan, dengan rahmat, wasalaman, dan keselamatan. Solatan ini kedudukannya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dari mana? Dari wassalatu wassalam. Ya, umumnya yang kalau kita belajar di kitab Nahwu dasar itu sallallahu lalu solatan. Nah, ini pakainya fiil. Kalau ini pakainya fiil, kadang-kadang boleh juga wassolatu pakai isim. Baik, kita lanjutkan saja. Solatan, dengan
rahmat, wasalaman dan keselamatan nahuzu yang kami peroleh bihima dengan keduanya kullal maqasidi setiap maksud wal autori dan tujuan. Jadi solawat dan salam itu bisa menyebabkan maksud dan tujuan-tujuan kita tercapai. Jadi kalau kita banyak masalah, banyak urusan, kita mohon kepada Allah juga, jangan lupa solawat. Kita banyak masalah, udah solawat saja kepada Rasulullah. Nanti Rasulullah menyampaikan, solawat kita sampai kepada Allah, Rasul mendoakan kita, urusan kita insya Allah mudah. Kita ini kan banyak dosa. Jarak antara kita dengan Allah jauh disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kalau kita punya perantara yaitu Rasulullah, itu insya Allah Rasulullah yang mendoakan kita. Rasul yang mendoakan kita sangat mudah untuk dikabulkan. Nah, kita perbanyak sholawat. Tidak ada salahnya, tidak ada ruginya. Perbanyak sholawat. Karena sholawat itu bisa menyebabkan tujuan-tujuan dan maksud-maksud kita tercapai. Wa ghufranadz dzunubi lana, dan pengampunan dosa bagi kami, wali aqoribina, dan kerabat-kerabat kami, walil badina, dan orang-orang desa, wal haldori, dan orang-orang kota. Amin. Jadi semoga rahmat Allah dan keselamatan tercurah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Amin. Amma ba'du. Adapun setelah itu, maksudnya setelah basmalah, hamdalah, dan sholawat. Adapun setelah itu, fayaqulu, maka berkata. Siapa yang berkata? Khodimu tolabatil ilmi bil masjidil haram. Bil masjidil harami. Pelayan para penuntut ilmu di Masjidil Haram berkata, begitu. Khodim pelayan, tolabah para penuntut ilmu, jamak dari tolib. Al ilmi, ilmu, mudhof ilaihnya, mudhof ilaih dari tolabati. Bil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Wah, pelayan kok berkata sombong amat. Nah, ini bukan pelayan, itu maksudnya dia guru mengajarkan ilmu-ilmu kepada para penuntut ilmu di Masjidil Haram. Jadi bukan pelayan lalu hidangan minuman, bukan. Jadi dia guru yang mengajar lalu dia menyebut dirinya pelayan. Berarti rendah hati orang ini. Jadi rendah hati pengarang kitab ini. Katsiruz dzunubi wal asami, yang banyak dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Lalu kita bertanya, loh orang banyak dosa, banyak kesalahan kok ngajar? Nah, ini rendah hati juga. Daripada orang yang sombong, saya banyak pahalanya, nggak pernah dosa. Nah, ini keliru, itu namanya sombong. Orang itu lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa tidak punya dosa. Jadi ini kerendahan hati pengarang. Kasiruz dzunub, saya ini banyak dosanya, wal asam, dan kesalahan. Rojil ghufroni, yang mengharapkan ampunan, min rabbihi, dari Tuhannya, zil ato, yang memiliki pemberian. Ya, jadi dari Tuhannya yang pemilik pemberian. Siapa beliau? Abu Bakar Ibnul Marhumi bin Almarhum Muhammadin Syato, Muhammad Syato. Latafallahu bihi, semoga Allah melembutkan, bihi, beliau, wal muslimina, maksudnya melembutkan hati beliau,
hatinya mohon dilembutkan oleh Allah. Wal muslimin, dan orang-orang muslim dan orang-orang muslim. Qad talaba minni, sungguh telah meminta, menuntut. Nah, sungguh telah menuntut atau meminta minni dari aku, siapa? Ba'dul ikhwani, sebagian saudara-saudaraku. Aslahallahu li, semoga Allah membaguskan li kepadaku, walahu, dan kepada saudara-saudaraku. Lahu kenapa bukan lahum? Nah, karena lahu itu kembalinya ke ba'dul ikhwan. Ba'du itu kata mufrad. Jadi kata mufrad, ba'dul ikhwan artinya sebagian saudara-saudaraku. Jadi jadi ini banyak juga. Walahu maknanya jamak. Walahu, dan kepada mereka juga. Al-hala, keadaan, wasyana, dan keadaan juga. Semoga Allah membaguskan aku dan mereka, ba'dul ikhwan, keadaannya. An aktuba, nah, tolaba minni an aktuba, menuntut dariku, an aktuba, untuk saya menulis, syarhan, penjelasan, latifan, yang lembut, latifan, yang lembut atau yang mudah, alal qasidati, atas kitab qasidah, kitab al-qasidah al-musammati, yang bernama. Jadi kitab qasidah itu maksudnya kitab yang berupa nazom, yang dinamakan, kitab itu dinamakan Bihidayatil Azkiya ila Tariqil Auliya. Nama kitabnya Hidayatul Azkiya ila Tariqil Auliya. Petunjuk orang-orang yang cerdas menuju jalannya para wali. Jadi kitab ini insya Allah akan membahas tentang kita mau jadi bertakwa, kita mau jadi soleh, mulai dari mana dulu, dibimbing oleh pengarang kitab ini. Nah, jadi kitab ini berupa nazom, lalu disyarahkan, diberi penjelasan. Ya, nah ini yang akan kita bahas insya Allah. Tujuan kita adalah bisa makin dekat dengan Allah dengan mengamalkan kitab ini. Kita sama-sama belajar, sama-sama ingin menjadi orang soleh, ingin menjadi baik. Lil arifi, pengarangnya adalah al-arif billahi ta'ala. Al-arif billahi ta'ala, al-arif billah itu anak saya, al-arif billah. Al-arif billahi ta'ala, orang yang mengenal Allah, orang yang ma'rifatullah ta'ala, bernama asy-syaikhi, syekh orang tua, atau syekh sudah menjadi panggilan. Syekh itu, syekh berarti orang tua yang berilmu agama. Zainuddin ibni Syekhi bin Syekh Ali ibni Syekh bin Syekh Ali bin Syekh Ahmad al-Ma'bari. Jadi bin Syekh Ahmad al-Ma'bari, al-asli, yang aslinya, asy-Syafi'i, yang bermadhab Syafi'i, al-madhhabi, madhabnya, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Merahmati siapa? Asy-Syaikh Zainuddin bin Syekh ibni Ali bin Syekh Ahmad al-Ma'bari. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Wa amaddana, dan menolong kami, bimadadihi, dengan uluran pertolongannya, mustamilan, yang mencakup, dalam keadaan mencakup, ala bayani ma'aniha, atas penjelasan makna-maknanya, wa i'rabi mabaniha, dan i'rab mabni-mabninya. Jadi saudara-saudaraku memohon kepadaku untuk menulis suatu kitab yang ringkas, merupakan penjelasan dari kitab Hidayatul Azkiya. Tulisan ini yang lengkap menjelaskan makna-maknanya dan i'rabnya juga. Nanti akan kita lihat, akan ada ini penjelasan nazom, lalu akan ada i'rabnya. Nazom itu di i'rab, luar biasa.
di i'rab sehingga tidak membingungkan. Karena nazom itu seringnya adalah ada beberapa yang dibuang karena mengikuti kaidah nazom. Nanti akan kita pelajari. Fa'ajabtuhu, maka saya mengabulkannya. Wa in kuntu lastu ahlan lidzalika. Wa in kuntu, walaupun, lastu, saya bukanlah, ahlan, orang yang ahli, lidzalika, untuk yang demikian itu. Lah, kita bertanya lagi, kok orang yang nggak ahli kok berani-beraninya? Nah, sekali lagi ini beliau adalah ahli, beliau adalah pinter. Ini adalah kerendahan hati. Jadi kalau mu'alif, pengarang-pengarang kitab, penulis-penulis kitab zaman dulu itu lebih menunjukkan kerendahan hatinya. Orang yang banyak dosa, saya bukan ahli, orang yang selalu mengharapkan ampunan Allah. Nah, itu pengarang-pengarang kitab terdahulu itu seperti itu, menunjukkan kerendahan hatinya. Wa in kuntu lastu ahlan lidzalika, walaupun saya bukanlah orang yang ahli terhadap hal itu. Rojaan, karena mengharapkan. Tujuan menulisnya adalah rojaan karena mengharapkan. Andarija, berjalan, saya berjalan, fi ahli, di dalam ahli, hati kal masaliki, perjalanan ini, perjalanan. Jadi saya berharap semoga saya bisa berjalan di dalam ahli orang yang berjalan di jalan ini. Wa ma ahsana qaulaman qala, dan alangkah bagusnya, wa ma ahsana, dan alangkah bagusnya, qaulaman qala, perkataan orang yang berkata. Jadi perkataan orang yang berkata, ini syair, fatashabbahu illam takunu mithlahum, inna tashabbuha birrijali falahun. Fatashabbahu illam yakunu mithlahum, inna tashabbuha birrijali falahun. Ya. Fatashabbahu, menyerupailah, illam takunu, meskipun kalian tidak, mithlahum, seperti mereka. Jadi mencontohlah, menyerupailah mereka, meskipun kamu nggak bisa 100% bisa. Inna tashabbuha, sesungguhnya menyerupai itu, birrijali, kepada orang-orang soleh, falahun, keberuntungan. Jadi meskipun saya, pengarang kitab ini, bukan orang soleh, saya ingin menyerupai orang soleh. Meskipun saya, pengarang kitab ini, bukan orang yang berilmu, saya ingin menyerupai orang yang berilmu. Sekali lagi itu kerendahan hati ya, bukan orang ini. Pengarang kitab ini bukan orang soleh, tidak. Tetapi pengarang kitab ini tetap orang soleh dan orang yang berilmu. Hanya kerendahan hatilah beliau mengucapkan seperti itu. Nah, buat pelajaran bagi kita. Jadi usahakan kita menyerupai, meniru orang-orang soleh, meskipun kita tidak sampai pada makom mereka, maka menyerupai orang-orang soleh adalah keberuntungan. Kita contoh yang kita bisa. Wasammaituhu, dan saya menamakan kitab ini, Kifayatal Adkiyai wa minhajal asfiyai ala hidayatil azkiyai ila tariqil auliya. Nah, segitu nama kitabnya. Nama kitabnya panjang. Nama kitab ini adalah Kifayatul Adkiya wa minhajul asfiya ala hidayatil azkiya ila tariqil auliya. Ya, disingkat Kifayatul Adkiya. Kifayatul Adkiya, cara-cara memperoleh derajat takwa, memperoleh ketakwaan. Wa minhajal asfiya, jalannya orang-orang yang bersih hatinya. Ala hidayatil azkiya, atas
petunjuk orang-orang yang cerdas, ila thoriqil aulia, menuju jalan para wali. Jadi Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya ini mensyarahi kitab yang bernama Hidayatil Azkiya ila Thoriqil Auliya, begitu. Jadi kitab Hidayatil Azkiya ila Thoriqil Auliya disyarahkan, diberi penjelasan dengan kitab Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya. Wa'lam, ketahuilah, ayyuhal wafiqu, wahai orang yang berdiri, ala zalika, atas hal itu, innahu, sesungguhnya, laisa li fihi, tidaklah bagiku di dalam kitab ini, illa, kecuali, al-jam'u wan naqlu, menghimpun dan menukil, mengutip saja, min kalamil ulama irrasikhin, dari perkataan para ulama yang mendalam ilmunya. Saya nyusun ini cuman mengumpulkan saja dan mengutip saja dari perkataan para ulama yang mendalam ilmunya. Sekali lagi, ini kerendahan hati pengarang. Menghimpun itu nggak mudah. Menyusun, menulis ulang, dikaitkan dengan yang lain, itu tidak mudah. Itu menunjukkan bahwa beliau adalah orang alim, pengarang kitab ini, tapi orang alim yang rendah hati. Wassulaha al-arifin, dan orang-orang soleh yang al-arif, orang-orang yang ma'rifatullah. Jadi saya hanya mengumpulkan dan memindahkan saja dari perkataan ulama-ulama yang mendalam ilmunya dan orang-orang soleh yang ma'rifatullah, yang mengenal Allah. Titik. Wahaisu qultu qala fi syarhi, ketika saya berkata di dalam kitab itu, qala fi syarhi, berkata di dalam syarah, perkataan qala fi syarhi, famuradi, maka maksudku bihi, dengan perkataan itu adalah syarhu ibnin nazimi, syarah yang menazamkan, syarah pemilik nazam, al-musamma, yang dinamakan, bimaslakil atskiyai wa manhajil asfiya, dengan kitab bernama Maslakil Atskiya wa Manhajil Asfiya. Jadi nama kitab Hidayatil Azkiya ila Thoriqil Auliya ada nama lagi, namanya Maslakil Atskiya wa Manhajil Asfiya. Maslaki, jalan, al-atqiya, orang-orang yang bertakwa, wa manhaji, dan jalan yang dituju juga, asfiya, orang-orang yang hatinya bersih. Jadi jika saya berkata qala fi syarhi, maksudnya yang berkata adalah Ibnin Nazim, pemilik nazam. Fal marjuwu, maka orang yang mengharapkan, mimman, dari orang, ittola'a, yang memelihara, yang melihat, ittola'a, yang melihat, fal marjuwu, maka yang diharapkan, mimman, dari orang, ittola'a, yang melihat, ala syai'in minal kholali, atas sesuatu dari kesalahan, ayuslihahu, untuk memperbaikinya, ba'da ta'ammuli, setelah perenungan, wa yusamihu, dan memaafkan, fima, terhadap apa-apa, yazharu, yang nampak, minaz zalali, dari ketergelinciran. Jadi memaafkan ketergelinciran yang nampak. Jadi jika kitab ini ada kekurangan, kesalahan, mohon dibenarkan. Jika ada, dan memaafkan jika terjadi ketergelinciran, kesalahan-kesalahan. Fa innahu, karena sesungguhnya, qalla, sedikit, ayakhluwa, sunyi, mu'allifun, seorang penulis kitab,
ala hafwatin atas kesalahan, wa musannifin pengarang kitab, an asrotin dari kekeliruan. Jadi jarang seorang penulis kitab itu lancar nulis tanpa kesalahan, itu jarang. Pengarang kitab itu jarang mengarang tanpa kekeliruan, itu jarang. Khususon fi hadzal zamani, lebih-lebih khususnya di zaman ini, ma'a kasrotil humumi, bersama banyaknya duka cita, wal ahzan dan kesedihan-kesedihan. Ya, jadi kalau nulis kitab sering aja ada yang salah. Maka mohon jika ada kesalahan dibetulkan setelah direnungkan dulu tentunya. Walillahi, dan milik Allah lah, durrul qaili, mutiara orang yang berkata, faftah lahu baba tizarin in fasad ma'nan wa awil muhiman iza warad. Faftah, maka bukalah, lahu baginya, baba tizarin pintu maaf, in fasad jika rusak, jika salah. Bukalah pintu maaf jika ada kesalahan, maknan secara makna, wa awil muhiman iza warad, dan takwilkanlah muhiman yang meragukan, yang samar-samar, iza waroda jika datang. Kalau ini kayaknya salah nih, jangan langsung memvonis salah, renungkan dulu. Barangkali bisa ditakwil makna ini. Oh, ternyata maknanya begini. Nah, begitu. Jangan langsung memvonis nih kayaknya salah nih lalu kita coret. Jangan. Tetapi takwil lah jika memang perlu ditakwil, sehingga tidak mencoret atau menganggap itu salah. Bisa saja itu maksudnya adalah makna takwil. Wa as'alullaha, saya mohon kepada Allah al-azima, yang maha agung, wa atawassalu, dan saya bertawasul, binabiyyihi, kepada nabinya, al-karim, yang mulia, ayyuwaffiqona, semoga memberikan taufik kepada aku, wa ahbabi, dan kepada orang-orang yang aku cintai, limardotihi, untuk berjalan di dalam keridoannya, wa ayyusabbila, dan mendermakan, alayya, kepadaku, wa alaihim, dan kepada orang-orang yang aku cintai, zaila karomatihi, ekor ke karomahnya, maksudnya adalah sedikit karomah dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan sedikit karomahnya kepada aku dan kepada orang-orang yang aku cintai. Wa ayyanfa'a bihi, dan memberikan manfaat bihi, dengan kitab ini, kama nafa'a bi aslihi, sebagaimana Allah memberikan manfaat dengan kitab aslinya, dengan kitab yang nazam itu. Wa ayyaj'alahu, dan Allah menjadikan kitab ini khalison, ikhlas atau murni, liwajhihil karim, hanya mengharapkan keridoan al-karim, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha mulia. Wa mujiban, dan mewajibkan, mengharuskan, maksudnya menyebabkan saya masuk, lil fauzi, pada kesuksesan, ladaihi, di sisi Allah, di sisinya, bi jannatin naim, dengan surga-surga yang penuh kenikmatan. Mudah-mudahan dengan penyusunan kitab ini saya dekat dengan Allah, kitab ini ikhlas, dan menyebabkan saya bahagia di surganya Allah yang penuh kenikmatan. Demikian pembukaan pembacaan kitab Kifayatul Atqiyah ini. Saya merencanakan mudah-mudahan bisa berlanjut pembahasan kitab ini, terutama untuk diri saya sendiri yang banyak kekurangan, dan juga saling berbagi. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.